Seekor singa bersayap, seekor macan tutul berkepala empat, seekor binatang seperti naga, sebuah tanduk yang berbicara. Gambaran-gambaran aneh memenuhi kitab Daniel, sebuah kitab kuno di Alkitab yang dipenuhi dengan simbol-simbol. Halo guys, apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bersama saya Raffi Sumual di channel Kawan Seiman. Mungkin kita sudah pernah mendengar kata-kata yang di awal video tadi. Seekor singa bersayap, seekor macan tutul berkepala empat, seekor binatang seperti naga, sebuah tanduk yang berbicara. Gambaran-gambaran aneh ada di dalam Alkitab. Dan itu ada di dalam kitab Daniel. Untuk itu pada beberapa video saya ke depan, saya akan membahas dan memberikan pelajaran tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab Daniel dan juga Wahyu. Jadi jika saudara-saudara tertarik untuk mempelajari kitab Daniel dan Wahyu secara sederhana, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya saudara-saudara tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kita akan awali dengan kitab Daniel. Siapakah Daniel itu? Daniel seorang anak muda dari kalangan atas di Yerusalem. Ketika Raja Nebukadnezar, pendiri dan penguasa kerajaan Babel, mengalahkan bangsa Yudea, ia membawa pulang ke negerinya sebagian penduduk yang paling terkemuka dan menjanjikan. Daniel ada di antara tawanan-tawanan ini. Ia segera ditempatkan sebagai seorang penasehat dan pejabat dalam pemerintahan setempat, dan memiliki reputasi yang baik, sehingga ketika bangsa Persia kemudian menggulingkan atau mengalahkan Babel, mereka mempertahankan dia sebagai salah satu dari petinggi pemerintahan mereka. Sementara Daniel memegang jabatan penting dalam pemerintahan raja-raja kafir di Babel dan Persia, yang pertama-tama kita harus ketahui bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Perhatiannya yang terutama adalah memastikan kehendak Tuhan terjadi di dunia dan memastikan bangsanya, bangsa Yahudi, berkembang. Daniel hidup pada masa kesusahan besar bagi orang-orang Yahudi. Bahkan bangsa mereka sudah tidak ada lagi, telah dilenyapkan oleh Babel. Sehingga Daniel menulis untuk menghibur mereka di masa sulit tersebut. Kitabnya memberikan suatu gambaran sesungguhnya dari apa yang terjadi atas bangsa Yahudi, dan itu tidak terlalu indah. Sebagian besar masa yang akan datang kurang lebih sama. Kerajaan akan menggantikan kerajaan, dan melalui semua itu umat Tuhan akan dianiaya. Tetapi kitab Daniel memberikan pengharapan. Kitab ini berbicara tentang seorang Mesias yang akan datang, bahkan sesungguhnya merinci waktu kedatangannya. Dan tema utama dari buku Daniel adalah penghakiman. Itu kemungkinan kedengaran tidak begitu positif. Tetapi datangnya penghakiman sesungguhnya adalah kabar baik bagi umat Tuhan. Sebagaimana Daniel menjelaskan penghakiman itu, berarti akhir dari kejahatan dan didirikannya kerajaan Allah bagi umat Tuhan, itu berarti kebangkitan dan hidup kekal. Kitab Daniel berisi campuran sejarah dan nubuatan. Keduanya penting, dan tujuan pembelajaran kita akan memusatkan pada pasal-pasal yang mencangkup pernyataan-pernyataan nubuatan Allah kepada Daniel, memberikan kita tafsiran-tafsiran dan dapat diterapkan kepada peristiwa-peristiwa yang telah lampau dan yang akan terjadi. Nubuatan-nubuatan dalam Daniel berbeda dengan hampir semua nubuatan yang ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama. Nabi-nabi lain seperti Yesaya dan Yeremia, Hosea dan Maleaki, menulis tentang apa yang pelajar-pelajar Alkitab saat ini sebutkan nubuatan klasik. Nubuatan Daniel adalah jenis nubuatan yang dikenal dengan nubuatan akhir zaman. Lalu, apa yang dimaksud dengan nubuatan klasik? Nubuatan ini hampir menyerupai khotbah-khotbah. Itu menunjukkan kepada dosa-dosa umat Tuhan.
mengatakan kepada mereka akibat-akibat dari ketidaksetiaan yang terus-menerus berlangsung, dan memanggil mereka kepada pertobatan. Nah, lanjut bagaimana dengan nubuatan akhir zaman? Nubuatan akhir zaman sering menghindari komentar tentang dosa dan pertobatan, melihat dunia dari lensa penghakiman terakhir. Ketika manusia bersama dengan Tuhan atau menentang Dia, tidak ada jalan tengah. Nubuatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkara-perkara penting dan menyatakan gambaran besar dari apa rencana Tuhan di sepanjang sejarah dunia. Nubuatan-nubuatan ini awalnya dimaksud bagi umat Tuhan yang dianiaya, tetapi amat berharga bagi semua orang. Banyak dari nubuatan-nubuatan Daniel yang berisi simbol-simbol aneh dan membingungkan. Tetapi prinsip dalam memahami kitab Daniel cukup sederhana. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Artinya, saudara-saudara, selidikilah dahulu Alkitab itu sendiri untuk mencari petunjuk-petunjuk bagaimana memahami bagian yang tampaknya kurang jelas. Kitab Daniel amat menolong karena nubuatan-nubuatan sejajar satu sama lain. Masing-masing menjadi tambahan dari satu gambaran yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kita sering dapat menjelaskan bagian-bagian sulit dari satu nubuatan dengan melihat pada bagian-bagian lain dari nubuatan yang saling berhubungan. Demikian juga kitab Wahyu. Dibangun dari nubuatan Daniel, dan Injil menyatakan bahwa Yesus mengacu kepada nubuatan tersebut, sehingga kitab nubuatan ini, kitab Wahyu, juga menambah pemahaman kita akan kitab Daniel, karena nubuatan dalam Daniel berhubungan dengan sejarah, bahkan secara rinci, maka pengetahuan sejarah juga adalah penting juga. Semua tanda di dunia di sekitar kita menunjukkan bahwa kita hidup di hari akhir sejarah dunia. Di kaki dan jari dari patung mimpi Raja Nebukadnezar. Dan ini yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Yang jadi pertanyaannya adalah, di manakah kita dapat menemukan rencana Tuhan bagi kita pada hari-hari terakhir ini? Nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada Daniel menunjukkan arahnya. Jadi jelas bagi kita, nubuatan Daniel memberikan kita satu harapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.